Masa aksi tak dikenal mulai merangsek masuk ke kerumunan aksi pada Senin sore di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Tak lama berselang, masa aksi tak dikenal berpakaian serba hitam tersebut langsung melemparkan batu. Selain itu, bom molotov serta petasan juga diarahkan ke arah DPRD Provinsi Jawa Barat. Masa juga mulai anarkis dengan membakar spanduk sisa aksi mahasiswa. Masa aksi tak dikenal tersebut melakukan pengerusakan di gedung DPRD Provinsi Jawa Barat. Ribuan massa berdatangan dengan membawa banner berisi tuntutan. Aparat kepolisian menjaga ketat pintu masuk gedung DPRD Lampung dengan dibatasi kawat berduri. Sempat terjadi ketegangan antar petugas dengan pendemo yang berusaha masuk pintu gerbang. Kawat berduri pun berhasil dirusak pendemo. Masa aksi dari berbagai elemen yang menamakan Aliansi Lampung Melawan menuntut pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset. Mendesak para ketua partai agar memberhentikan kader-kader yang dianggap bermasalah dan meminta Presiden untuk memecat menteri-menteri yang dinilai problematik. Maka sesuai dengan amanat konstitusi, tentu kami pemerintah Provinsi Lampung harus menjaga, melindungi hak-hak mereka untuk bersuara. Dan alhamdulillah juga seluruh aspirasi mereka kita terima dan akan kami segera diteruskan kepada pemerintah pusat, yang mana memang wilayah pemerintah pusat. Akibat aksi unjuk rasa itu, sejumlah toko, SPBU, dan kantor pemerintahan di sekitar lokasi ditutup. Tim Liputan iNews melaporkan. Kelompok pria bermotor ini digerebek polisi karena dianggap meresahkan warga Meranti, Kota Makassar. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan warga tentang kegiatan kelompok pria bermotor yang mengganggu ketertiban umum. Polisi menyita dan mengamankan motor yang menggunakan knalpot brong tanpa identitas. Sementara sejumlah pria yang terlibat dalam kelompok ini menjalani pemeriksaan. Sesampai kita di TKP, kami melakukan pemeriksaan ke beberapa pemuda dan kelengkapan administrasi kendaraan yang digunakan. Polisi akan melakukan penyelidikan lebih lanjut adanya dugaan pencurian dalam kasus ini. Dari Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Berapa lagi? Ini mana lagi? Dalam nih. Berapa itu, Pak? Satuan Res Narkoba Polres Maros menangkap kurir narkoba berinisial RS 26 tahun di Jalan Poros, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Petugas menemukan 2 paket sabu ukuran sedang yang disembunyikan di kantong jaketnya. Usai dilakukan pemeriksaan, petugas menggeledah rumah pelaku dan menemukan barang bukti tambahan. Total barang bukti yang berhasil disita sebanyak 403 gram sabu. Pelaku mengaku setiap mengantar barang haram tersebut mendapatkan upah sebesar 3 juta rupiah. Sehingga kami dapatkan lagi barang bukti 403 gram narkotika jenis sabu. Ya. Dari tersangka RS alias DD umur 26 tahun. Di mana tersangka tersebut mempelai narkotika sabu dari LKS melalui Instagram untuk dijual dengan upah per gramnya 3 juta rupiah. Hari ini Petugas juga berhasil menangkap buron berinisial DK yang merupakan bandar narkoba jaringan antar provinsi di tempat pelariannya di Kota Bandung, Jawa Barat. Petugas juga menangkap 3 pelaku lainnya di wilayah hukum Polres Maros serta menyita 11 gram sabu. Atas perbuatannya, para pelaku terancam hukuman penjara seumur hidup atau 20 tahun penjara dan denda minimal 1 miliar rupiah. Terjadi kebakaran di Sibaruang, Hamunang. 2 rumah warga di Desa Sibaruang, Maneling, Natal, Sumatera Utara, ludes dilalap sejago merah.
Besarnya kobaran api membuat warga kesulitan untuk memadamkan dan segera menghubungi pemadam kebakaran. Kebakaran bermula dari rumah yang ditinggal kosong pada saat kejadian. Usai dilakukan pemadaman, warga yang mengetahui kebakaran dipicu oleh ulah seorang pemuda yang merupakan anak dari RS langsung menangkap pelaku. Belum diketahui apakah PI sengaja membakar rumahnya sendiri karena penyebab kebakaran dari api rokok pelaku yang mengenai kasur di rumahnya. Menghindari amuk massa, polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan pelaku untuk dimintai keterangan. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Aksi pencurian di SMP 7 Padang di Kecamatan Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat terekam kamera pengawas. Pelaku membobol jendela ruang guru dan mengambil sejumlah uang di dalam laci. Berdasarkan rekaman kamera pengawas, tim Klewang Satreskrim Polresta Padang berhasil meringkus pelaku usai keluar dari salah satu tempat hiburan malam di Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Petugas menyita 1 unit obeng untuk mencongkel jendela serta uang tunai sebesar Rp70.000 sisa hasil pencurian. Pelaku yang diketahui pengangguran asal Sulawesi itu telah beraksi di 4 TKP di wilayah Kota Padang dengan membobol 4 unit sekolah. Pelaku nekat mencuri hanya untuk berfoya-foya di tempat hiburan malam. Untuk yang diambil, yang dibuka kantor atau tata usaha, yang diambil beberapa uang, sejumlah uang yang ada di dalam kantor tersebut. Ada jumlahnya, Tim? Itu jumlah lebih kurang di atas 2.500.000. Atas perbuatannya, pelaku dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Tim SAR gabungan mengevakuasi 3 ABK kapal tongkang Tirta Samudra 3 di perairan Bangka Selatan, Bangka Belitung. Korban ditemukan tewas di dalam ruang penyimpanan bawah dek kapal atau palka, diduga akibat menghirup gas beracun. Petugas turun menggunakan tabung oksigen agar tidak terhirup gas beracun di dalam palka. Evakuasi berlangsung dramatis, satu persatu tubuh korban diikat dengan tali agar mudah dikeluarkan. Diketahui peristiwa terjadi saat salah satu ABK memeriksa sisa minyak CPO di dalam palka kapal. Saat turun, tiba-tiba hilang kesadaran. Mengetahui temannya tak sadar, 2 rekannya turun berusaha menolong, namun tak sadarkan diri. Kuat dugaan ketiga ABK tewas dikarenakan menghirup gas beracun di dalam palka kapal. Perkembangan operasi SAR terhadap 3 orang ABK yang terjebak di palka yang bermuatan CPO sampai dengan pukul 22.54 berhasil dievakuasi ke Pangkal Balam. Selanjutnya 3 korban diserahkan ke Rumah Sakit Bayangkara. Ketiganya dievakuasi dalam kondisi tewas dan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Babel. Ribuan mahasiswa dari sejumlah kampus di Yogyakarta menggelar aksi damai bertajuk Aliansi Jogja Memanggil. Aksi ini dipusatkan di Bundaran Universitas Gadjah Mada, Sleman, Yogyakarta. Dalam aksi ini ada 14 tuntutan yang disuarakan, yaitu terkait tunjangan anggota DPR serta tindakan represif personel kepolisian dalam menyikapi aksi di Jakarta yang menewaskan Afan Kurniawan dan di Yogyakarta yang menewaskan Reza Sendi Pratama. Untuk merespon beberapa kejadian yang terjadi yang terutama kemarin di Jakarta, kawan kita almarhum Afan Kurniawan yang meninggal dunia, satu lagi kawan kita Reza yang di Jogja. Aksi hari ini kita coba membangun aksi itu kan karena terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan aparat kepolisian. Berbeda dengan aksi di wilayah lain,
Di depan gedung DPRD, para mahasiswa disambut pasukan Brigada dengan alunan musik khas Yogyakarta yang mengiringi massa untuk bertemu para anggota dewan. Penyambutan pasukan Brigada ini sempat ditolak perwakilan aksi massa. Beberapa tuntutan yang disampaikan adalah yakni mengusut tuntas tindakan represif polisi dan pencopotan Kapolri, mendesak pengesahan RUU perampasan aset. Dari Yogyakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ratusan driver ojek online bersama petugas jajaran Polrestabes Surabaya Senin pagi menggelar doa bersama di halaman kantor Mapolrestabes Surabaya. Doa bersama ini dikhususkan untuk Afan Kurniawan, pengemudi ojek online yang tewas dalam aksi unjuk rasa depan DPR RI di Jakarta. Para driver ojol mengaku prihatin dengan kejadian yang menimpa rekannya dan meminta pihak yang bertanggung jawab mengusut tuntas dan mengadili pelaku dengan seadil-adilnya. Semoga almarhum bisa tenang dan pengorbanan almarhum bakal kita selesaikan sampai pelaku yang berapa orang itu dihukum dengan seadil-adilnya. Mudah-mudahan untuk khotimah dan juga ini sebagai wujud bersamaan antara Polri, Polrestabes Surabaya dengan teman-teman dari ojek online dan berkomitmen bersama-sama menjaga situasi kota Surabaya tetap aman dan kondusif. Selain doa bersama, Kapolrestabes Surabaya juga gelar aksi sosial berbagi sembako kepada ratusan pengemudi ojek online. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menjenguk anggota polisi yang mengalami cedera ketika bertugas dalam mengamankan unjuk rasa beberapa waktu lalu. Presiden melihat beberapa anggota polisi yang luka, termasuk cedera berat di bagian kepala. Ada juga korban yang organ tubuhnya rusak akibat diinjak-injak saat mengamankan unjuk rasa. Dan polisi sudah tegas menindak anggotanya yang mungkin keliru. Ini sedang diselidiki. Kalau ada kesalahan akan ditindak. Tapi jangan lupa puluhan petugas yang berkorban. Polisi siang malam menjaga keamanan di seluruh pelosok tanah air. Ya. Jadi saya sebagai kepala negara, kepala pemerintah, saya merasa harus nengok mereka, keluarga mereka, orang tua mereka, anak mereka ada di situ. Saya ucapkan terima kasih atas negara. Hingga kini, total ada 43 orang yang cedera dan 17 orang masih dirawat intensif di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Di Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pasca insiden pembakaran kantor DPRD Kota Makassar, tim gabungan kepolisian menggelar olah tempat kejadian perkara. Petugas telah mendata kerusakan yang terjadi termasuk sejumlah kendaraan dinas dan pribadi yang ikut terbakar di halaman kantor. Petugas juga mengumpulkan sisa-sisa material guna penelitian lebih lanjut. Polisi telah memeriksa material yang digunakan oleh sejumlah pelaku di lokasi, serta meminta keterangan saksi guna menetapkan calon tersangka yang terlibat. Total lebih kurang sekitar 250 miliar ya, kerugian negara yang diakibatkan oleh perilaku-perilaku masyarakat yang tidak bertanggung jawab. Termasuk 3 nyawa saudara kita harus menjadi korban dari perilaku-perilaku tersebut. Kawasan kantor DPRD masih dijaga ketat aparat keamanan. Proses olah TKP diharapkan bisa menjadi petunjuk penting bagi polisi untuk mengungkap motif di balik aksi pembakaran ini. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yol Yosfit melaporkan.
Menteri Agama Nasaruddin Umar melayat ke rumah duka almarhum Muhammad Akbar Basri Minggu malam. Almarhum Muhammad Akbar Basri merupakan staf humas dan protokol DPRD Kota Makassar yang menjadi salah satu korban tewas dalam pembakaran kantor DPRD Kota Makassar oleh kelompok tak dikenal Jumat malam lalu. Kedatangan Menteri Agama berserta rombongannya disambut haru pihak keluarga almarhum Muhammad Akbar Basri. Di hadapan keluarga, Nasaruddin Umar menyampaikan bela sungkawa serta turut memanjatkan doa bagi almarhum dan berharap agar peristiwa serupa tidak terjadi lagi. Menyesal sekali kejadian ini terjadi ya. Dan kami dititipkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan buat keluarga yang ditinggal. Jumat lalu, kantor DPRD Kota Makassar beserta puluhan kendaraan yang berada di halaman dibakar OTK usai aksi solidaritas tewasnya pengemudi ojek online Afwan Kurniawan. Akibat aksi pembakaran kantor DPRD Makassar ini, 3 orang tewas yakni Muhammad Akbar Basri, Sari Nawati, dan Saiful. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurboni, Anyus melaporkan. Petugas kepolisian Resor Majalengka dari unit Resmob menangkap sejumlah penyusup dari luar Majalengka yang berlangsung di sejumlah lokasi. Para penyusup kebanyakan masih di bawah umur. Selain itu juga ditemukan senjata tajam yang akan digunakan pada aksi unjuk rasa. Oleh petugas, mereka digiring ke Polres Majalengka untuk dimintai keterangan. Dari Cirebon, dari mana? Kepala Kepolisian Resor Majalengka AKBP Willy Andrian belum memberikan keterangan atas penangkapan penyusup. Sabtu kemarin, sekelompok orang tak dikenal mendatangi rumah Ahmad Saroni yang berada di Jalan Swasembada Timur, Kebon Bawang, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Orang tak dikenal ini mengambil barang berharga dari tas, pakaian, bahkan perabotan rumah tangga. Mobil mewah yang ada di garasi dirusak. Orang yang mengambil barang berharga kini tidak diketahui lagi keberadaannya. Rumah Ahmad Saroni bahkan sebagian rusak. Polisi dari Mapolres Jakarta Utara melakukan penyelidikan terkait kasus perusakan dan penjarahan ini. Sampai dengan saat ini belum ada laporan resmi dari pemilik rumah. Berapa banyak saksi yang itu? Sampai dengan saat ini saksi 5 orang yang baru kita minta keterangan. Oke. Jadi penegasannya belum ada yang diamankan? Belum ada yang kami amankan, baru dalam penyelidikan. Hingga saat ini belum ada warga yang diamankan pihak kepolisian. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Jam tangan mewah milik mantan Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syahroni yang sebelumnya dijarah pada Sabtu kemarin akhirnya dikembalikan. Proses pengembalian dilakukan secara mediasi di kediaman orang tua remaja yang diduga mengambil jam tangan mewah itu. Dalam kesempatan itu, Ketua RT dan Ketua RW setempat mendatangi kediaman orang tua remaja tersebut. Tahuan ini part nomornya, Dan ada sertifikat. Saya udah bilang pasti kalau itu. Saya juga udah bilang sama dia Pak Imamuddin, Kak, ini jam bukan hak kita. Bapaknya juga udah ngomong, kita pulangin ya. Abi udah ketemu Pak RW. Dari pertemuan itu, pihak keluarga bersedia menyerahkan kembali barang berharga milik Sahroni yang ditaksir bernilai 11 miliar rupiah. Ibu dari remaja yang mengambil jam tangan itu merasa barang belasan miliar itu bukanlah haknya.
Sejumlah foto tangkapan layar dari beberapa pemberitaan menyampaikan bahwa rumah dari Menteri Keuangan Sri Mulyani dijarah 2 kali. Diduga oknum kelompok orang tak dikenal mendapatkan aba-aba dengan kembang api sebelum mereka masuk ke rumah Sri Mulyani. Rumah Sri Mulyani sontak porak-poranda dan dijaga ketat pihak TNI dan Polri. Pasca dijarah, dalam akun sosial media Sri Mulyani meminta maaf atas ketidaksempurnaan membuat kebijakan. Dirinya menyampaikan bahwa semua itu sesuai prosedur dengan melibatkan pemerintah, DPR, DPD, dan masyarakat secara terbuka. Sri Mulyani juga mengajak masyarakat tetap mencintai Indonesia. Sementara itu, Polres Jakarta Timur mengamankan sebanyak 9 orang diduga pelaku penjarahan rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur. Ke-9 orang ini berasal dari Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priuk. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional Surya Utama alias Uya Kuya kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya untuk memperkeruh keadaan. Selain Uya Kuya, Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio dan Nafa Urba juga menyampaikan permohonan maafnya di media sosial. Kini para anggota parlemen yang membuat resah warga sudah dinonaktifkan dari keanggotaan DPR RI per 1 September 2025. Tim Liputan iNews melaporkan. Aparat Polres Jakarta Timur mengamankan 9 orang yang diduga sebagai pelaku penyerahan rumah artis sekaligus politisi PAN, Uya Kuya. 9 orang yang statusnya masih saksi ini diamankan dari kawasan Jakarta Timur, Bekasi, dan Tanjung Priok. Polisi masih memeriksa motif para pelaku dan memburu pelaku lainnya. Semalam kita saksikan juga, itu juga tindakan yang sangat anarkis. Tentunya sudah kita pisahkan antara warga dengan adanya kelompok massa yang tentunya sudah kita lakukan himbauan, namun mereka melakukan perlawanan dan kita lakukan pendorongan dan kita amankan saat ini ada 9 orang masih dalam pendalaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui akun Instagramnya, anggota DPR RI fraksi Partai Amanat Nasional ini kembali meminta maaf Sabtu malam. Sebelumnya, Uya Kuya juga sudah lebih dahulu meminta maaf soal aksi joget-joget bersama anggota DPR yang viral. Saya Uya Kuya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Namun, meski sudah meminta maaf, sekelompok orang tetap mendatangi rumah Uya Kuya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu malam. Mereka mengambil sejumlah barang berharga milik Uya Kuya alias Surya Utama. Atas peristiwa ini, polisi telah menangkap sedikitnya 9 orang. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Nafa Urbach dan Ahmad Saroni, anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem, resmi dinonaktifkan per 1 September 2025. Keduanya mendapat sorotan tajam dari publik sepekan terakhir terkait penambahan tunjangan anggota DPR. Sementara, DPP Partai Amanat Nasional menonaktifkan Surya Utama alias Uya Kuya dan Eko Hendro Purnomo alias Eko Patrio sebagai anggota DPR RI dari fraksi PAN DPR RI. Terhitung sejak Senin, Eko dan Uya Kuya dinonaktifkan setelah ramainya aksi di wilayah Jakarta sejak Senin lalu. Keduanya dinilai telah memantik kemarahan masyarakat. Tak hanya itu, seluruh parpol yang duduk di kursi parlemen akan menindak tegas anggotanya yang menyalahi aturan. Pernyataan ini disampaikan Presiden Prabowo di kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Minggu malam. Dalam rangka menyikapi apa yang menjadi aspirasi murni dari masyarakat, saya menerima laporan dari para ketua umum partai politik bahwa
mereka telah mengambil langkah tegas terhadap anggota DPR masing-masing terhitung sejak hari Senin 1 September 2025, yaitu terhadap anggota DPR masing-masing yang telah mungkin menyampaikan pernyataan-pernyataan yang keliru. Berdasarkan undang-undang dan peraturan DPR RI, proses pemecatan anggota DPR memiliki mekanisme sendiri. Pertama, partai politik menyampaikan pemberhentian anggota kepada pimpinan DPR RI. Nantinya, pimpinan DPR akan menyampaikan pemberhentian anggota kepada Presiden. Presiden pun akan meresmikan pemberhentian anggota DPR. Tim Liputan iNews melaporkan. Sebanyak 17 orang ditangkap polisi karena merencanakan aksi penyerangan ke Makobrimob Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Selain mengamankan para pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 2 buah pisau, 1 liter bahan bakar Pertalite, 3 buah handphone, beserta pesan berantai yang menyebar ajakan ujaran kebencian pada institusi Polri. 4 orang yang diduga menjadi otak pelaku kini ditahan di Polres Bogor. Mereka dijerat dengan pasal berlapis tentang ujaran kebencian dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi Jakarta bersama elemen masyarakat membersihkan dan merevitalisasi halte Transjakarta Senen yang rusak akibat aksi anarkis beberapa hari lalu. Kegiatan membersihkan fasilitas umum ini sebagai upaya bersama dalam membangun kembali situasi yang aman dan kondusif di Jakarta. Halte Transjakarta yang dibersihkan adalah halte Senen dan kaki-kaki jembatan penyeberangan orang. Sebanyak 215 orang dari berbagai lapisan masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan ini seperti pengemudi ojol, pelajar, hingga pasukan oranye. Kami Porkovinda akan rapat dan setelah itu seluruh wali kota bergerak sama, yaitu kita melakukan bersih-bersih Jakarta. Mudah-mudahan dalam minggu ini Atrium Senen harus buka. Di sisi lain, Pemprov Jakarta juga mendukung semua aspirasi masyarakat. Setiap lapisan masyarakat diizinkan untuk menyuarakan pendapat dengan tetap menjaga situasi tetap kondusif tanpa melakukan aksi vandalisme. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Divisi Propam Polri menetapkan 7 personil BRIMOB terlibat pelanggaran dalam kasus meninggalnya pengemudi ojek online Afan Kurniawan di kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat, 28 Agustus 2025. Keputusan ini diambil setelah pemeriksaan sementara terhadap para personel usai insiden meninggalnya Afan saat ricuh unjuk rasa di sekitar gedung DPR RI. Dari hasil pemeriksaan, Div Propam Polri mengklasifikasikan pelanggaran menjadi 2 kategori, yakni pelanggaran berat dan pelanggaran sedang. 2 personil Kompol Kosmas Kajugae dan Bribka Rohmat melakukan pelanggaran berat karena berperan langsung sebagai pengemudi dan pendamping di kursi depan kendaraan taktis. Sementara 5 personel yang dikenakan pelanggaran sedang adalah Aibda M. Rohyani, Bribtu Danang, Bribtu Mardin, Baraka Jana Edi, dan Baraka Yohanes David. Mereka dinilai tidak memiliki kendali atas laju kendaraan namun tetap berkewajiban mematuhi prosedur operasional di lapangan. Div Propam Polri juga telah menjadwalkan pemeriksaan lanjutan terhadap seluruh personil terkait pada Selasa besok sebelum sidang etik dimulai. Polri membuka akses bagi Kompolnas dan Komnas HAM memantau jalannya proses pemeriksaan sebagai bentuk akuntabilitas Polri kepada publik. Tim Liputan iNews melaporkan.
menangis saat menjemput anaknya di Mapolda Jawa Tengah. Sang anak merupakan satu dari 327 pendemo di Semarang yang dipulangkan kepada keluarganya. Mereka yang sebagian besar adalah remaja berstatus sebagai pelajar tersebut dijemput oleh orang tua masing-masing di Mapolda Jateng. Para pendemo dipulangkan setelah menjalani pendataan dan serangkaian pemeriksaan. Menurut polisi, dari ratusan orang yang telah dipulangkan tersebut, 7 diantaranya akan dilakukan proses hukum lebih lanjut. 7 orang tersebut adalah 1 orang dewasa dan 6 orang remaja. Kurang lebih ada 327 orang yang kita tangkap kemarin dan sudah kita lakukan pemeriksaan, pendataan, dan pendalaman terhadap aksi yang dilakukan oleh mereka. Meski telah dipulangkan, namun para pendemo harus menjalani wajib lapor pada hari Senin dan Kamis ke kantor Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Tengah hingga waktu yang telah ditentukan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Wisnuwardana, iNews melaporkan. Imbas unjuk rasa yang berujung dengan kericuan di kantor DPRD dan kantor pemerintahan Kabupaten Kediri, Jawa Timur Sabtu lalu, sejumlah benda bersejarah yang berada di Museum Bagawa Tabari turut menjadi sasaran. Selain merusak seluruh gedung milik Pemkab Kediri dan gedung DPRD, masa aksi juga melakukan perusakan terhadap museum yang berada di dalam satu komplek kantor Pemkab. Bahkan sejumlah benda bersejarah pun diketahui hilang dan rusak. Karena ini peninggalan benda bersejarah, cagar budaya, mohon bagi oknum-oknum yang kemarin mungkin dirasa mengambil, silahkan dikembalikan, ditaruh di Pemkab, di mana kalau mungkin malu ngambil, kami berharap sekali untuk itu bisa kembali. Sementara benda bersejarah yang hilang tersebut yakni fragmen kepala Ganesha dan 3 koleksi wastra kain batik. Selain itu benda bersejarah lain yang tak luput dari perusakan yakni miniatur lumbung serta arca bodhisattva. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Adnan Subagio, iNews melaporkan. PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara sukses menggelar Golf Fusion Turnamen 2025 di Damai Indah Golf Tangerang Selatan, Banten. Acara tersebut sekaligus menjadi momentum perayaan HUT ke-21 Jatelindo dengan mengusung tema Drive Toward a Cashless Society. Selain menghadirkan pengalaman olahraga, turnamen golf tersebut juga menghadirkan pengalaman kemudahan dalam bertransaksi selama acara dengan menggunakan kris. Dalam rangka kami itu memperkenalkan kris ya, bahwa kris itu bukan hanya bisa digunakan dalam keseharian, namun juga dalam suasana yang lebih eksklusif. Nah, kenapa kita pilih golf? Karena golf itu adalah kombinasi dari kolaborasi antara sport, networking, dan juga kelas premium. Jadi memang ini bagian dari programnya pemerintah melalui Bank Indonesia, bagaimana kita industri bisa mensupport untuk inklusi keuangan, jadi memudahkan masyarakat untuk bertransaksi. Dalam turnamen ini PT MNC Teknologi Nusantara, anak usaha dari PT MNC Capital Indonesia Tbk, turut hadir sebagai mitra strategis teknologi finansial. Kami di MNC Financial Services melalui anak usaha Motion Pay, Motion Bank, dan juga Flash, juga bersama-sama dengan Jatelindo dan Jalin, sangat mendukung Cashless Society. Salah satunya adalah bukan hanya di acara golf ini, semua pembayaran dilakukan secara digital melalui kris. Sinergi PT MNC Teknologi Nusantara, PT Jatelindo bersama PT Jalin Pembayaran Nusantara diharapkan mampu mendorong adopsi transaksi non-tunai, sekaligus memperkuat infrastruktur pembayaran nasional yang inklusif dan efisien. Dari Jakarta, Wenda Lula Rama Romadona, iNews melaporkan. Dalam rangka memperingati Hari UMKM Nasional 2025 dan HUT Kampung Digital UMKM, pelaku UMKM binaan Kampung Digital Jati Bening Baru menggelar bazar UMKM. Kegiatan yang digelar di Jati Bening Baru, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat ini diharapkan mampu memperkuat perekonomian warga dan menjadikan UMKM semakin naik kelas. Kegiatan yang juga digelar untuk memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-80 ini turut dihadiri sejumlah tokoh seperti Tina Astari Maman, istri Menteri UMKM, dan Wali Kota Bekasi Tri Adiantohan.
Mereka kita latih, punya usaha, tetap produktif. Nah, UMKM ini sangat bisa menjadi wadah atau tempat para warga yang sudah pensiun ini untuk tetap bisa produktif dan bisa menghasilkan. Kampung digital ini adalah menjadi wadah agar kita berbagi tugas mana yang UMKM bekerja sesuai dengan memproduksi hasilnya. Nanti kampung digital lah yang kemudian bagian untuk di dalam rangka untuk melakukan pemasarannya. Ini sebenarnya pembuktian dari masyarakat bahwa UMKM kita tidak mati, bahkan bisa menyajikan apapun yang sebenarnya diinginkan oleh masyarakat. Hanya hari ini memang butuh wadah. Para UMKM juga diberikan pendampingan mulai dari pengemasan produk hingga strategi pemasaran di dunia digital. Mereka juga didorong untuk terus berinovasi dan beradaptasi agar menghasilkan produk yang inovatif dan kompetitif. Kami tentunya memerlukan support yang besar dari pemerintah, terutama di dalam membangun infrastruktur dari kampung digital, karena keterbatasan daripada kami warga di sini. Manfaatnya bagus sih, bagus banget. Jadi kita bisa tahu ya potensi UMKM ini tuh ada apa, mereka jualan apa aja, mereka usaha apa aja. Melalui bazar UMKM ini, para pelaku UMKM diharapkan mampu bersaing di era teknologi dan memberikan kontribusi untuk perekonomian nasional. Dari Jakarta, Bagus Prasetya, Ahmad Putra, iNews melaporkan.